SMA Negeri 2 Rambatan, siswa sehat jasmani rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu kelas 12 IS dan kelas 12 IA yang mengambil lintas minat mata pelajaran ekonomi. Mari kita belajar ekonomi bersama Ibu Fitriani Febi Adiana Gustarini, guru ekonomi SMA Negeri 2 Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa materi kita hari ini? Ayo kita ikuti. Baiklah anak-anak semuanya, kita mulai saja materi kita hari ini, yaitu tentang akuntansi sebagai sistem informasi bagian yang pertama. Nah, untuk bagian yang kedua nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Namun sebelum Ibu memulai materi, Ibu berikan sebuah motivasi berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah 282. Nah, ini artinya akan Ibu bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya. Sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Maka hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Dan seterusnya. Masih ada lanjutannya Nanda, cuman di sini Ibu hanya mengambil sedikit saja, cuman intinya bahwa betapa pentingnya catat mencatat agar nanti di masa depan tidak terjadi perselisihan karena salah mencatat tentang utang piutang tersebut. Nah, semoga dengan firman Allah surat Al-Baqarah 282 ini menjadi motivasi bagi Ananda untuk mempelajari akuntansi ini. Ruang lingkup akuntansi sebagai sistem informasi bagian yang pertama ini telah Ibu rangkum menjadi 4, sehingga 4 kompetensi ini yang perlu Anda ketahui, pahami, dan Ananda kuasai. Nah, apa saja yang 4? Yang pertama yaitu sejarah perkembangan akuntansi, kedua pengertian akuntansi, ketiga pemakai informasi akuntansi, keempat karakteristik kualitas informasi akuntansi. Baiklah, kita akan mulai yang pertama yaitu sejarah perkembangan akuntansi secara umum, yaitu sejarah dunia. Kita lihat bahwa pada tahun 3600 sebelum Masehi, yaitu pada peradaban Romawi, telah ada pembukuan. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya catatan tentang penyusutan. Nah, penyusutan ini di sana diceritakan bahwa biaya-biaya pendirian tembok, bukan hanya pendirian, juga dimasukkan tentang penyusutan dari nilai tembok tersebut. Kemudian selanjutnya pada abad ke-11 dan 13 Masehi, 11 sampai 13 Masehi, yaitu tepatnya pada Perang Salib, bahwa di Italia itu banyaknya pusat-pusat perdagangan. Nah, dengan banyaknya pusat-pusat perdagangan ini tentunya mendorong perlunya pencatatan keuangan, karena sebagaimana kita ketahui dalam sebuah perdagangan itu kan ada dua pihak. Yang pertama pemilik modal, yang kedua yang mengelola modal. Nah, tentunya pemilik modal menginginkan adanya laporan pencatatan keuangan sehingga jelas tentang modal mereka dan keuntungan yang dapat mereka peroleh dari usaha perdagangan tersebut. Jadi adanya pencatatan tentang pembagian keuntungan. Kemudian sejarah berikutnya pada tahun 1494 di Venesia, yaitu
Luca Pacioli menulis sebuah buku. Nah, buku itu berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Nah, buku ini di dalamnya ada sebuah tema yang menulis tentang tata buku berpasangan. Nah, di dalam buku tersebut temanya tertulis La Scuola Perfecta de Mercanti yang khusus membahas tentang tata buku berpasangan. Nah, oleh karena itu Luca Pacioli yang telah mengembangkan tata buku berpasangan ini sehingga dia dijuluki sebagai Bapak Akuntansi. Kemudian perkembangan berikutnya yaitu tata buku berpasangan Luca Pacioli ini menyebar sampai ke daratan Eropa, di mana di sini masih menggunakan sistem tata buku berpasangan kontinental. Kemudian perkembangan selanjutnya adanya revolusi industri, di mana dengan revolusi industri yang sangat pesat tentu membutuhkan lagi catatan keuangan yang lebih komplit, sehingga timbullah adanya perubahan tata buku kontinental menjadi tata buku dalam bentuk Anglo-Saxon. Kemudian pada masa ini juga lahirlah tentang akuntansi biaya dan juga akuntansi yang terlibat dengan akuntansi industri. Kemudian lebih pesat lagi Amerika Serikat mengembangkan Anglo-Saxon ini. Kemudian Amerika Serikat juga mendirikan sebuah lembaga publik yang berhubungan dengan akuntansi dan mengeluarkan ijazah atau sertifikat sarjana akuntansi. Nah, demikianlah sejarah perkembangan akuntansi yang paling mendasar. Mungkin perkembangannya tentu masih banyak lagi sampai tahap ini. Cuman pada pertemuan ini Ibu hanya memfokuskan kepada perkembangan sejarah perkembangan akuntansi yang mendasar ini. Selanjutnya silakan Ananda mencari perkembangannya yang lebih lanjut. Apalagi kalau nanti Ananda akan duduk di jurusan akuntansi. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Perkembangan akuntansi di Indonesia yaitu pada zaman penjajahan Belanda, yaitu di Batavia, khususnya Batavia dan Surabaya, pada tahun 1642 telah ditemukan adanya pencatatan keuangan yang tentang penerimaan keuangan, kemudian pencatatan pinjam-peminjam, yaitu tentang perbaikan dana kapal yang diperlukan meminjam modal untuk perbaikan dana galangan kapal, dan masih banyak lainnya, di mana catatan ini masih menggunakan tata buku sesuai dengan tata buku Italia atau kontinental. Kemudian perkembangan selanjutnya pada tahun 1941 di Indonesia pun telah berdiri kantor akuntan, dan kantor ini pun bahkan bertahan sampai tahun 1958. Perkembangan akuntansi pada awal kemerdekaan, di mana didirikannya universitas-universitas yang dengan membuka jurusan akuntansi dengan masih memakai model tata buku model Italia. Tahap selanjutnya dengan diambil alihnya perusahaan Belanda oleh pemerintah, kemudian ditambah juga adanya pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia kepada Indonesia, maka terjadilah perubahan tata buku dalam bentuk model kontinental menjadi tata buku Anglo-Saxon. Karena syarat untuk pinjam meminjam dari Bank Dunia ini, Bank Dunia mengharapkan mempersyaratkan bahwa model buku yang harus dipakai adalah model tata buku Anglo-Saxon. Oleh karena itu, Indonesia memakai Anglo-Saxon. Kemudian untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah mengirim tenaga pengajar akuntansi dari Amerika Serikat untuk menjadi pengajar di Indonesia. Kemudian juga mengirimkan putra-putri Indonesia untuk belajar akuntansi ke luar negeri untuk mempelajari tata buku Anglo-Saxon ini. Nah, namun hal ini masih terjadi kesenjangan karena
pada siswa-siswa tamat SLTA masih memakai tata buku kontinental, sedangkan sarjana-sarjana telah menggunakan sistem akuntansi. Oleh karena itu, pemerintah menghapuskan sistem tata buku dan tetap selanjutnya memakai sistem akuntansi. Apalagi pada tahun 1967, akuntansi berkembang dengan pesat dengan adanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968. Dan ini memperkuat Ikatan Akuntan Indonesia yang sebelumnya telah berdiri, sehingga Ikatan Akuntansi Indonesia ini akan memakai dan menerapkan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Demikianlah sejarah ringkas tentang perkembangan akuntansi di Indonesia. Kemudian kita akan lanjut kepada pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi di sini akan Ibu bagi secara garis besar 3 bagian. Yang pertama menurut asal kata, yang kedua definisinya menurut American Institute of Certified Public Account atau disingkat AICPA. Kemudian yang ketiga definisi menurut American Accounting Association atau kita sebut singkat AAA. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu pengertian akuntansi berdasarkan asal katanya, yaitu to account dari bahasa Inggris yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Sehingga akuntansi di sini berarti pertanggungjawaban dari pengelola perusahaan kepada pemilik. Seperti telah Ibu jelaskan tadi bahwa dalam sebuah perusahaan atau perdagangan ada pemilik modal, ada pengelola modal. Nah, tentunya pemilik modal menghendaki adanya laporan keuangan yang telah dikelola oleh pengelola modal. Selanjutnya, definisi yang kedua yang menurut AICPA bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam uang. Nah, di dalam definisi ini mengandung 2 makna. Makna yang pertama bahwa akuntansi itu adanya persyaratan, yaitu rapi, bahasanya mudah dipahami, dan menggunakan teknik-teknik tertentu. Nah, akibatnya hal ini akan berdampak bahwa laporan akuntansi itu menjadi sesuatu yang laporan atau informasi yang menarik dan mudah dipahami. Sedangkan kemudian makna keduanya adalah bahwa akuntansi itu memerlukan kecakapan atau kebijakan dalam mengambil keputusan, sehingga tidak mengurangi makna dari informasi akuntansi tersebut. Kemudian definisi akuntansi yang terakhir yaitu menurut AAA bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi dalam sebuah perusahaan sehingga dimungkinkan adanya penilaian pengambilan keputusan bagi mereka yang menggunakan informasi. Nah, definisi ini juga mengandung 2 makna. Yang pertama bahwa di dalam informasi akuntansi tersebut adanya kegiatan, yaitu ada 3 kegiatan. Apa yang 3 itu? Yang pertama identifikasi, yang kedua adanya pengukuran, dan yang ketiga adanya pelaporan. Kemudian makna yang kedua bahwa akuntansi itu memiliki kegunaan atau fungsi. Bagi siapa? Tentu bagi para pemakai informasi akuntansi tersebut. Nah, siapa pemakainya? Akan kita lanjutkan. Nah, ini dia pemakai informasi akuntansi. Secara garis besar, pemakai informasi akuntansi ada 2. Yang pertama yaitu pihak intern perusahaan, yaitu pimpinan perusahaan. Sedangkan pemakai informasi yang kedua adalah pihak ekstern perusahaan, ada 7. Nah, yaitu investor, karyawan, kreditor, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Nah, penjelasannya masing-masing akan kita bahas di depan.
Kita masuk yang pertama, yaitu pemakai informasi yang pertama, yaitu pihak intern. Pihak intern tadi dikatakan adalah pimpinan perusahaan. Nah, untuk apa gunanya informasi akuntansi oleh pimpinan perusahaan? Tentu saja berguna untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan, kemudian bagaimana posisi keuangan perusahaan pada saat itu, dan bagaimana prospek perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kegunaan informasi akuntansi adalah sebagai pertimbangan dalam pengendalian perusahaan. Maksudnya, dengan melihat informasi akuntansi akan diketahui mana kegiatan yang tidak efisien dan mana kegiatan yang menguntungkan. Yang efisien tentu ditingkatkan, yang tidak efisien tentu dikurangkan. Nah, begitu juga hal ini akan berdampak kepada pertimbangan penyusunan program. Nah, mana yang merugikan dikurangi dan program-program yang menguntungkan itu ditingkatkan. Hal ini juga membantu untuk pertimbangan keputusan, serta juga untuk pertanggungjawaban kepada siapa, tentu kepada pihak luar. Siapa pihak luar? Nah, kita lanjutkan bahwa pemakai akuntansi yang berikutnya adalah pihak luar perusahaan atau disebut dengan pihak ekstern. Nah, siapa saja pihak ekstern? Ada 7. Siapa yang pertama? Yang pertama yaitu investor. Investor adalah pihak yang menanamkan modal. Nah, dengan membaca informasi akuntansi, investor akan bisa mengetahui bagaimana keadaan perusahaan, apakah menguntungkan atau tidak. Kalau menguntungkan, tentu mereka akan tetap bertahan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Dan sebaliknya, kalau rugi, tentu mereka akan memutuskan untuk menarik investasi mereka. Kemudian yang kedua, pihak ekstern yaitu karyawan. Jadi ingat, karyawan di sini adalah pihak ekstern. Meskipun mereka bekerja di perusahaan tersebut, tetapi dia bukan pihak intern. Karyawan adalah termasuk pihak ekstern. Karyawan digaji oleh perusahaan. Nah, apa gunanya informasi akuntansi bagi karyawan? Informasi akuntansi berguna bagi karyawan untuk mengetahui keadaan perusahaan yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan. Nah, bagaimana? Apakah perusahaan itu stabil? Kalau perusahaan stabil berarti mereka akan tetap bisa bekerja di perusahaan tersebut dan kesempatan mereka bekerja sampai masa depan tentu akan terjamin. Dan juga mereka akan mengetahui apakah mereka nanti akan menerima manfaat pensiun atau kesejahteraan lainnya atau fasilitas lainnya dari perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya juga bahwa informasi akuntansi berguna bagi kreditor. Kreditor adalah pihak yang meminjamkan uang kepada perusahaan. Nah, tentunya informasi akuntansi akan berguna bagi kreditor. Apakah perusahaan bisa membayar utangnya kepada kreditor pada saat jatuh tempo? Kalau tidak, tentu mereka tidak akan mau lagi meminjamkan uang kepada pihak perusahaan. Nah, demikian juga pemasok. Pemasok adalah pihak-pihak yang memenuhi semua kebutuhan tentang proses barang-barang proses produksi. Nah, dengan ini tentu akan terjadi utang piutang. Nah, dengan informasi akuntansi, pemasok akan mengetahui apakah keuangan perusahaan bisa membayar hutang mereka kepada pihak pemasok. Selanjutnya yaitu pelanggan. Pelanggan adalah orang-orang yang membeli barang atau jasa dari perusahaan tersebut. Nah, biasanya ini akan terjadi kontrak antara pelanggan dengan perusahaan. Di sini dengan membaca informasi akuntansi, pelanggan bisa mengetahui apakah kontraknya bisa diperpanjang atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah pemakai pihak ekstern dari informasi akuntansi adalah pemerintah. Informasi akuntansi sangat berguna bagi pemerintah yang pertama untuk mengetahui alokasi sumber daya yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Kemudian juga pemerintah dapat menetapkan kebijakan pajak atau kebijakan ekonomi yang ditetapkan untuk perusahaan tersebut. Kemudian juga untuk penyusunan data statistik. Dan yang terakhir juga untuk
apakah pemerintah dapat melakukan pembinaan bagi perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, pemakai informasi akuntansi adalah masyarakat. Dengan membaca informasi akuntansi, masyarakat bisa mengetahui apa sumbangan perusahaan bagi masyarakat, apakah meningkatkan pendapatan masyarakat, ataukah berapa sumbangan perusahaan tersebut bagi pendapatan nasional atau pendapatan negara. Kemudian kita akan masuk kepada materi pembahasan yang terakhir, yaitu tentang karakteristik kualitas informasi akuntansi. Karakteristik maksudnya adalah ciri-ciri. Jadi, informasi akuntansi yang baik itu mempunyai, atau informasi akuntansi yang berkualitas itu mempunyai ciri-ciri. Dan ciri-ciri itu harus dipenuhi. Ada 11 ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh sistem informasi akuntansi yang berkualitas. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Maksudnya bahwa informasi akuntansi atau laporan akuntansi tersebut mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan penyajian atau bentuknya mudah dipahami oleh para pembaca. Kemudian yang kedua, bahwa informasi akuntansi adalah relevan. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan dari para pemakai informasi akuntansi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah materialitas. Nah, kemudian yang keempat adalah keandalan, bahwa informasi akuntansi bersifat andal, artinya bahwa laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan. Kemudian yang kelima yaitu penyajiannya jujur, artinya laporan akuntansi menyajikan transaksi secara jujur. Ya, maksudnya peristiwa-peristiwa disajikan secara wajar, tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang keenam adalah substansial. Substansial maksudnya transaksi atau peristiwa lainnya disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya dalam bentuk hukum. Kemudian yang ketujuh adalah netralitas. Artinya laporan informasi akuntansi itu bersifat netral, tidak hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi berlaku penyajiannya secara umum. Kemudian yang kedelapan yaitu pertimbangan sehat. Kemudian yang kesembilan lengkap, artinya laporan informasi akuntansi itu lengkap disajikan baik secara material maupun secara biaya. Nah, yang ke-10 bahwa informasi akuntansi dapat dibandingkan, karena laporan keuangan itu untuk mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan posisi keuangan perusahaan sehingga bisa dibandingkan. Kemudian yang terakhir yaitu tepat waktu. Maksudnya laporan keuangan itu disajikan sedini mungkin. Jangan sampai laporan disajikan pada saat waktu yang sudah berlalu. Nah, minimal 4 bulan setelah akhir tahun laporan itu sudah ada. Karena laporan akuntansi disajikan dalam periode 1 tahun. Nah, demikianlah materi sistem akuntansi sebagai sistem informasi bagian yang pertama. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kata motivasi berdasarkan budaya adat Minangkabau. Batali dapet diiri, batampuak dapet dijinjang. Dake bisa dipaci, jauh bisa tunjukkan. Jaleh hitam di atas putih. Nah, maksudnya batali. Dengan adanya tali dapat ditarik, ya, diiri ditarik. Batampu dapat dijinjang. Batampu itu ibarat buah. Kalau buah itu kan ada pegangannya. Jadi dengan ada pegangan, buah tersebut itu bisa dipegang. Kemudian dekat bisa dipaci, dekat bisa dipegang. Kemudian jauh bisa ditunjukkan. Jelas hitam di atas putih. Nah, ini kan jelas bahwa di dalam catat mencatat itu sangat penting, karena dengan adanya catatan berarti jelas hitam di atas putih, tidak ada bisa diingkari, apalagi dalam pencatatan itu adanya saksi, sehingga di masa yang akan datang catatan itu dapat dipergunakan dan tidak menjadi bala perselisihan karena catatannya telah dilakukan secara jelas. Nah, Anda semuanya, demikianlah
pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini menjadi motivasi bagi Ananda untuk mempelajari akuntansi. Betapa pentingnya catat mencatat ini. Dan Ibu doakan Ananda menjadi seorang akuntan yang hebat apabila Ananda bercita-cita menjadi seorang akuntan. Baiklah Ananda, Ibu akhiri saja pertemuan ini dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.